warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Masih semangat belajar? Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir? Lengkap hari ini. Beri tepuk tangan dulu karena kalian sudah. Di sini Ibu akan memberikan materi. Sebenarnya di BK itu ada 7 jurus. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ke kalian yaitu jurus yang pertama, yaitu jurus kenali potensi. Nah, kenali potensi. Ada yang tahu apa itu potensi? Apa? Ada yang tahu itu potensi? Potensi diri ya. Apa ya lagi ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Potensi itu yaitu kemampuan yang ada di diri kita. Apa yang ada di diri kita? Sebagian mungkin kita ada yang tahu potensi diri kita, misal potensi dalam mempertahankan misalnya suatu ketenangan diri atau kepercayaan diri. Nah, biasanya adalah tahu nih potensi dirinya, saya potensi diri ini, saya punya kelebihan kepercayaan diri. Nah, di sini nanti Ibu akan membahas potensi di diri kalian, yaitu yang berkaitan dengan kalian di sekolah, yaitu potensi gaya belajar kalian. Nah, di sini nanti kita akan tahu gaya belajar yang kalian miliki apa sih? Gaya belajar itu ada 3. Ada yang visual, ada yang auditory, dan juga ada yang kinestetik. Apa itu Bu gaya belajar visual? Gaya belajar visual itu dia lebih cenderung suka membaca, lebih cenderung suka menulis, lebih cenderung suka memperhatikan, melihat langsung visual. Tapi kalau auditory, walaupun dia tidak melihat, hanya mendengarkan saja, dia sudah masuk, sudah bisa menyerap. Nah, itu orang auditory. Biasanya orang auditory itu lebih suka ke musik, lebih suka ke bunyi-bunyian. Terus kinestetik, apa sih Bu kinestetik? Kinestetik itu biasanya orang yang suka praktek langsung atau yang lebih suka bereksperimen. Misalnya kalian melakukan kegiatan lapangan, kalian yang jurusan BP, biasanya BP ini langsung ke lapangan untuk mengambil video, praktek langsung. Itu lebih suka tuh yang kinestetik. Itu tadi sudah ada Ibu bagikan link. Coba bisa kalian buka link yang Ibu bagikan. Sudah ada linknya? Sudah ada. Link yang gaya belajar. Ya, ada. Boleh kalian buka? Sudah buka? Sudah. Sudah? Yang gaya belajar. Nah, itu silahkan kalian isi. Silahkan isi nama, kelas, terus jurusan, jenis kelamin, semester 1. Nah, selanjutnya kalian jawab sesuai diri kalian masing-masing. Sesuai dengan diri kalian masing-masing. Silahkan Ibu beri waktu.
sesuai yang memang itu ada di diri kalian. Nanti hasil akhirnya tolong jangan dikeluarkan, di screenshot dulu biar dilihat hasil akhirnya apa. Ada yang belum bisa? Sudah bisa masuk ke linknya? Sudah. Mungkin rata-rata proses menjawab lah. Ada yang belum bisa? Sudah berapa orang yang selesai? Sudah, ya, screenshot hasilnya. Di submit. Ya, keluar hasilnya. Isi sesuai yang memang di diri kalian, kan? Jangan sampai sembarang isinya, supaya tahu potensi yang ada di diri kalian. Ya, skripsi. Sudah? Sudah. Yang belum selesai, berapa orang? Yang harus akan aja jawab aja dulu. Ya, screenshot. Tapi ingat tak tadi? Ada. Tadi ingat? Enggak ingat lah yang hasil akhir. Hasil akhirnya di screenshot. Ya. Sudah? Ada yang belum? Yang di screenshot hasil akhir aja. Ya, yang contohnya seperti ini. Nih. Ini yang di screenshot. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Lanjutkan dulu yang belum. Sudah? Kita tunggu yang belum dulu.
sudah selesai yang belum kita bilang. Yang di belakang sudah? Sudah. Sampingnya selesai? Sudah? Belum? Silakan jawab dulu. Jawabnya susah atau mudah? Mudah. Jawabnya sesuai dengan diri kalian atau tidak? Sesuai. Harus sesuai dengan diri kalian supaya kalian tahu gaya belajar apa yang kalian miliki. Nah, itu nanti akan memudahkan kalian ke depannya. Oh, saya lebih paham di pelajaran kalau dijelaskan seperti ini. Nanti hasil belajar ini nanti akan ada lagi di bagian asesmen berikutnya yang nantinya akan dapat dibagikan ke wali kelas dan seluruh mata pelajaran agar bisa lebih memahami gaya belajar masing-masing anak. Sudah selesai? Silakan. Sudah. Hasilnya sudah didapat? Sudah dapat. Nah, sekarang yang mendapatkan hasil atau gaya belajar visual angkat tangan. Visual. Visual. Yang visual berapa orang? 5 orang? Yang visual kan? Visual. Jadi situ? Hai, yang visual juga? Bukan. Yang visual pasti ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Itu belakang. Yang visual silakan kalian ke depan samping situ dulu. Silakan kelompokkan diri dulu. Yang visual. Terus yang auditori atau pendengaran. Auditori atau pendengaran. Silakan ke samping sini. Kalian ke sini. Yang kinestetik silakan ke sini. Yang kinestetik. Yang pendengaran silakan di sana. Yang kinestetik silakan ke sini. Biar apa? Yang mana nak? Visual tadi yang mana? Silakan memisahkan diri. Jangan jauh. Visual. Visual dulu. Kinestetik. Itu tadi auditori atau pendengaran. Nah, silakan kalian duduk di situ, duduk dulu di situ. Kalian silakan. Yang auditori sekarang duduk dulu. Silakan mendekat aja, saling berembuk berkelompok. Sama kinestetik, tapi di tengah sini kinestetik. Silakan kalian dulu berembuk. Yang visual silakan juga berembuk di sebelah sana. Kalian saling diskusi apa aja sih kesamaan gaya belajar kalian. Gaya belajar misalnya auditori, apa aja kesamaan yang kalian suka. Misal auditori misalnya kata Ridani, saya lebih suka mendengarkan walaupun saya lebih suka mendengarkan musik atau apa. Kalau ada yang sama silahkan disamakan. Nah, terus yang visual
menit untuk mencapai kesamaan gaya belajar kalian. Ya, satu-satu saja. Satu orang aja yang pecat. Tapi kalian berembuk, saling berembuk kesamaan kalian belajar. Silakan berembuk. Yang estetik silakan kalian bersama. Estetik visual, silakan visual bersama. Estetik silakan bersama. Ayo, saling depan apa kesamaannya? Saya bicara misalnya kebiasaan apa yang kalian miliki sama waktunya 4 menit lagi.
Sudah? Sudah menemukan kesamaan masing-masing yang disukai. Sudah habis waktunya, silakan kembali ke kursi masing-masing. Tapi satu orang dari kelompoknya silakan bawa kertas untuk dibacakan. Perwakilan visual. Ya, ini tadi auditori, yang di tengah kinestetik, yang di ujung visual, gitu. Sekarang geser ke sini. Baca dulu mungkin kesamaan dari gaya belajar auditori dulu, silakan. Sama lah. Ya, lemang-lemang mungkin lah, itu sama kayak itu orang auditori juga. Terus lebih suka intinya lebih suka mendengarkan. Walaupun terkadang kita kalau auditori itu walaupun kita tidak melihat, bisa kita fokus dengan suara tapi kita mendengar dan menjelaskan itu bisa masuk. Atau kita bisa melihat mengingatkan perkataan guru itu saat guru itu berjalan ke sini kita bisa mengingatnya.
yang ada. Karena itu orang auditori juga. Tepuk tangan dulu. Budaya belajar kinestetik, kan? Kesamaan kinestetik. Suka melakukan aktivitas fisik dan gerak tubuh. Lebih mudah mengingat informasi melalui pengalaman fisik seperti olahraga, menari, bermain drama, atau teater, dan lain-lain. Ya, jadi kalau kinestetik itu lebih suka dengan gerakan, dengan tindakan, dengan praktek langsung. Itu orang kinestetik. Tepuk tangan dulu. Lanjut cerita. Kesamaan visual. Kami suka mengenalkan musik. Kami suka untuk mendengarkan memperhatikan. Menonton materi edukasi. Suka mencatat, suka membaca. Suka mencatat, suka membaca. Nah, biasanya kalau orang visual ini, kalau dikasih tugas tentang cerpen, tentang tulisan-tulisan ilmiah, itu mereka suka. Betul atau tidak? Betul, orang visual. Nah, tepuk tangan. Nah, jadi itu tadi beberapa gaya belajar, nanti penjelasan lebih rinci lagi, tapi kita untuk penyegaran dulu, kita ice breaking dulu, silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Nah, saya ibu ingin melatih fokus kalian. Apakah kalian masih fokus di jam siang yang sangat panas ini atau tidak? Fokusnya tidak. Nah, cara ibu ngetes, kalau ibu bilang tepuk pagi itu satu kali, kalau tepuk siang dua kali, kalau tepuk malam 3 kali. tidak. Ya, karena tepuk malam kita disuruh tenang, jangan ada bunyi. Nah, oke. Ibu tes yang tadi Siang 2 kali. ibu tes siap. Ya. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Maju dikit. Kita ulangi lagi. Maju, Tepuk maju. siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Nah, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Nah, di sini aku akan menjelaskan lagi. Sebenarnya masih ada satu link bagian tentang potensi diri, tentang apa yang ada di diri kita. Tapi itu nanti pertemuan berikutnya. Nah, di sini kan itu tadi sesuai perjanjian pertama itu tadi kita hari ini membagikan asesmen atau tentang gaya belajar kalian. Nah, kalian sudah tahu nih gaya belajar masing-masing. Oh, ternyata saya orang visual. Oh, ternyata saya auditori. Oh, ternyata saya kinestetik. Nah, jadi di sini aku perjelas lagi untuk gaya belajar visual, yaitu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Nah, itu orang visual lebih mudah nih. Terus senang membaca dan mencatat. Betul atau tidak? Nah, terus tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Nah, terus saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Itu orang yang gaya belajar visual. Nah,
pembelajaran yang efektif untuk yang gaya belajar visual yaitu menggunakan gambar, konsep, video, infografik, terus mengajak murid mencatat warna-warni, pendek atau sketsa. Itu untuk gaya belajar visual. Terus yang auditori itu lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Seperti ini, seperti ceramah, mereka lebih senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, percakapan. Biasanya auditori itu lebih cepat menghafal lagu, lebih cepat hafal. Terus cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Terus strategi pembelajarannya itu gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara atau lagu edukatif. Nah, sama ibu orang auditori juga terkadang kalau untuk menghafal tuh bisa kita sebutkan dulu di HP itu sudah didengarkan. Nah, biasanya kita lebih suka mendengarkan daripada membaca. Terus yang gaya belajar kinestetik, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Bisa dipraktek langsung, eksperimen langsung. Suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Kata si yang membacakan tadi lebih suka dalam bidang olahraga. Nah, terus mudah bosan jika hanya duduk terlalu lama. Biasanya anak estetik bosan lah bila belajaran itu monoton duduk aja. Kayak gitu aja, tidak ada prakteknya, tidak ada apanya, bosan biasanya. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah, biasanya sering tuh bicara menggunakan tangan. Ini namanya estetik. Nah, jadi strategi pembelajaran itu gunakan permainan inovatif, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Biasanya yang orang estetik. Nah, dari penjelasan ibu hari ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada yang jelas. Nah, harus kita refleksikan. Apa aja sih yang kalian dapat hari ini dari materi ibu sampaikan? Apa yang didapat? Tahu potensi diri sendiri, khususnya adalah gaya belajar. Tahu gaya belajar masing-masing. Nah, nanti minggu berikutnya ibu ajarkan lagi jurus yang lainnya, jurus berikutnya. Kalau hari ini kalian belajarnya yaitu jurus kenali potensi. Nah, ada 7 jurus IPK. Kenali potensi, tumbuhkan resiliensi, itu nanti ibu ajarkan di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat ibu paparkan hari ini, yang dapat ibu berikan hari ini kepada kalian. Mudah-mudahan apa yang ibu ajarkan dapat bermanfaat bagi kalian, khususnya menunjang kalian di dalam hal belajar. Itu saja dari ibu akhiri. Salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.